Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Para kadang binasi, para pelestari tosan aji Nusantara. Yang sering ditanyakan oleh teman-teman yang sering mampir di gubuk kami, banyak pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apakah ada tata cara adab dalam pemaharan sebuah pusaka tosan aji? Bagaimana adabnya, tata caranya dalam memahari sebuah pusaka tosan aji? Kali ini kita akan menggambar sebuah pusaka edisi spesial Ramadan. Spesial Ramadan diiringi suara-suara lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Mugi-mugi kula jenengan sedaya angsal kaberkahane ing dalem lebeti bulan Ramadan. Sebenarnya sebelum kita jawab bagaimana, apakah ada tata cara adabnya dalam memahari sebuah pusaka keris atau tosan aji. Dalam dunia tosan aji terbagi menjadi 3 kriteria. Ada 3 kriteria pelestari tosan aji. Yang pertama, hobi dari segi historisnya. Yang pertama ada kolektor keris, koleksi keris, hanya hobi dari segi historisnya. Dari pertanyaan-pertanyaan awal yang ditanyakan pasti, Kang Mas, ini tangguh daerah mana? Apakah Majapahit? Apakah Mataram? Apakah tangguh Singosari? Dan sebagainya. Dari pertanyaan tersebut bisa kita pahami bahwa si penanya tersebut hobi dari segi historisnya, sejarahnya, riwayat keris tersebut berasal dari kerajaan mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kolektor keris, pelestari tosan aji melihat dari segi eksodarinya, dari segi riciannya, dari segi keindahan dapurnya, dari segi keindahan kerisnya, keindahan pamornya. Penghobi keris yang nomor 2 tadi, dia tidak banyak tanya, memilih sebuah pusaka keris, dilihat warangkanya bagus, timoho, lawasan, pakem, dibuka dapurnya, pamornya bagus, tanpa ada banyak tanya, seneng, terjadilah pemaharan, ijab kabul dalam dunia pusaka. Untuk sebuah penghormatan kepada sang empu, di dalam dunia pusaka tidak ada istilah jual beli atau tinuku, tapi sebuah pemaharan. Bahasanya lebih halus, pemaharan sebagai bentuk penghormatan kepada sang empu yang membuat sebuah karya adiluhung yang berbentuk sebuah pusaka keris. Dan yang ketiga, penghobi keris, pemburu keris, pusaka keris melihat dari segi esoterinya. Dari pertanyaan bisa kita tangkap yang dimaksud pusaka apa. Kang Mas, niki pusaka niki damel nopo? Kang Mas, ini pusaka ini fungsinya buat apa? Kan gitu ya. Nah, yang dia tanyakan adalah yoninya, angsarnya, sebuah fadilahnya, keutamaannya untuk apa. Nah, dari pertanyaan tersebut bisa kita tangkap, oh berarti dia cari yoni, angsar sebuah pusaka tersebut tujuannya untuk apa.
khasiatnya untuk apa? Kalau dalam memahari sebuah pusaka, kalau tujuan kita hanya untuk jogo, merawat saja, hanya untuk tujuan koleksi saja, tanpa ada adanya negosiasi, sah-sah saja. Ada tawar-menawar dalam sebuah pemaharan, dari si pemilik pusaka menyebutkan maharnya sekian, nominalnya sekian, dan yang memahari menawar itu sah-sah saja. Dari nominal sekian ditawar sekian, itu tidak ada pengaruhnya, karena tujuan ia dalam memahari sebuah pusaka tujuannya hanya untuk melengkap koleksinya saja. Di situ sah-sah saja kalau ada tawar-menawar dalam pemaharan sebuah pusaka. Yang pertama, yang kedua, memahari sebuah pusaka karena senang dari segi keindahannya, dari segi pamornya, dari ricikan-ricikan pamor kerisnya, suka pemilik keris mengeluarkan meminta mahar sekian, dan yang minat memahari menawar, ada negosiasi di situ, tidak ada masalah. Tapi bagi orang yang memahari, punya niatan memahari keris, nyerep doyoi keris agar mendapatkan yoni keris tersebut nyawiji manunggal, kekuatan keris tersebut nyawiji kepada orang yang memahari keris tersebut. Nah, di situ tidak ada tawar menawar, adabnya tidak boleh tawar menawar. Nah, kalau belum mampu, anggaplah itu belum jodohnya. Kalau si pemilik keris tersebut, saya maharkan keris ini dengan mahar sekian. Nah, dan kebetulan yang mau memahari mampu dengan mahar yang diajukan, dia monggo dimahari, itu adabnya. Tidak ada tawar menawar. Bagi yang ketiga tadi, orang yang tiba ketiga tadi, untuk mencari isal dari sebuah pusaka, untuk diserap doyoni, nyerap doyoni keris, atau mengambil tuanya keris tersebut, itu adabnya, etikanya, tidak ada tawar menawar. Seperti kita memahari, meminang sebuah pasangan hidup kita, istri kita, di situ tidak tawar menawar. Si pasangan hidup kita mengeluarkan mahar, aku bersedia dijadikan sebuah istri, saya bersedia dijadikan istri dengan saya minta mahar sekian. Itu tidak ada tawar menawar. Begitu juga dengan pusaka yang kita ambil, kita ingin yoninya agar nyawiji kepada diri kita, di situ tidak ada, atau adabnya tidak ada, tidak boleh ada istilah tawar menawar. Si pemilik pusaka menginginkan mahar sekian, mengharapkan pusaka tersebut hanya mengamini saja. Nah, orang-orang tua zaman dulu, orang tua kita zaman dulu, itu memahari sebuah pusaka. Kalau zaman dulu biasanya barter sistem. Ada yang ijol sapi. Mbak saya dulu, untuk memiliki pusaka tersebut kepada si pemilik pertamanya, ijol sapi itu. Ijol sapi itu kan, untuk menghargai, untuk menghormati sebuah pusaka tersebut, tidak ada tawar menawar. Kalau ingin yoni atau angsar kekuatan sebuah pusaka tersebut nyawiji kepada dirinya. Kalau tujuannya untuk hanya sebuah koleksi saja, ada istilah tawar menawar, sah-sah saja dalam pemaharan sebuah pusaka. Tapi kalau tujuan kita memiliki pusaka tersebut untuk menyerap daya keris tersebut, yoni keris tersebut, angsar keris tersebut, agar nyawiji kepada diri kita, memahari sebuah pusaka, tidak ada istilah
tawar menawar. Apa yang disebutkan mahar dari pemiliknya, kalau kita mampu untuk memaharinya, monggo dimahari. Kalau mungkin dirasa belum mampu, mungkin belum jodohnya, mungkin bisa jodoh memahari keris orang lain dengan dapur yang sama, dengan pamor yang sama. Dan salah satu contoh, ada salah satu pusaka yang menurut saya bagus dari segi dapurnya, dari segi pamornya, dari segi angsar yoninya bagus. Diserahkan secara cuma-cuma, ya mungkin jodohnya, ya mungkin rezeki saya, jodohnya saya. Tapi tetap saja saya untuk menghormati sebuah pusaka ada imbal baliknya, hanya ada imbal baliknya kepada si pemilik pusaka tersebut. Hitungannya hibah ya. Nah, hibah. Mungkin itu yang perlu kita luruskan. Kalau ada pun perbedaan pendapat tentang hal ini, di sah-sah mawon dalam berpendapat. Dalam istilah, kita tidak mematahkan sebuah jual beli. Mau adol kok gak oleh nawar ya. Mau adol kok gak oleh nawar. Sah saja jual beli itu tawar menawar. Kan saya sebutkan tadi mulai awal ada 3 kriteria dalam pemaharan sebuah pusaka. Yang pertama, kalau tujuan kita memahari sebuah pusaka hanya untuk pelengkap koleksi saja, sah-sah saja dalam memahari sebuah pusaka ada istilah tawar menawar. Tapi kalau tujuan kita untuk nyerep doyoh pusaka tersebut agar yoninya, agar angsarnya, sebuah energi pusaka tersebut nyawiji manunggal dengan kita dalam memahari sebuah pusaka, adabnya tidak boleh adanya tawar menawar. Mungkin cukup sampai di situ. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan.